Dan yang sekarang kita hanya tinggal satu lagi, yaitu bicara mengenai keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya nih. Wah, di hari yang cerah ini kita mulai belajar lagi. Sekarang saat ini saya sedang berada di kampus. Ya, masih tetap dalam nuansa COVID-19, tetap harus pakai masker, jaga jarak, prokesnya harus dijaga. Ini maskernya saya lepas karena saya hanya di ruangan sendiri. Sekarang saya sedang berada di ruangan media pendidikan, di ruangan lab media pendidikan di jurusan pendidikan biologi di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kita akan belajar lagi nih seperti materi yang lalu, ya, melanjutkan materi yang lalu. Di materi yang lalu kita belajar mengenai keanekaragaman tingkat ekosistem dan juga keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Nah, kurang satu yang sekarang ini kita mau bahas adalah mengenai keanekaragaman di tingkat gen. Kita siap belajar ya. Oke, kita mulai nih pembelajaran tentang materi keanekaragaman hayati di tingkat gen. Namun sebelum dimulai, kita coba ingat-ingat kembali ya, flashback mengenai materi keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem dan juga keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Apa sih kemudian yang membedakan satu dengan yang lain, terutama dengan bahasan kita hari ini, yaitu keanekaragaman hayati di tingkat gen. Oke ya. Nah, keanekaragaman hayati sering disingkat dengan nama kehati. Oke ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama bicara mengenai tingkat ekosistem. Kemarin pada tingkat ekosistem bahasannya adalah bahwa tingkat ekosistem itu ada pada tingkat organisasi kehidupan. Ya, tingkat organisasi kehidupan. Apa saja? Ya, dari mulai ekosistem, ini yang paling tinggi, di bawahnya ada komunitas, di bawahnya lagi ada populasi, dan di bawahnya lagi ada individu. Nah, empat ini ya, ini adalah tingkat organisasi kehidupan eksternal disebutnya. Ya, kenapa disebut eksternal? Nah, kenapa disebut eksternal? Disebut eksternal karena melibatkan individu lain di luar dari tubuh si individu tersebut, melibatkan makhluk hidup lain. Itulah kenapa dari mulai tingkat individu sampai ke tingkat ekosistem itu dinamakan tingkat organisasi kehidupan eksternal. Oke. Nah, sedangkan kalau bicara mengenai keanekaragaman di tingkat jenis, maka kita tidak berbicara di tingkat organisasi kehidupan, ya. Kalau keanekaragamannya ada di tingkat jenis, oke, ini ya, tingkat jenis, maka kita akan bicara mengenai tingkatan taksa. Dari mulai kingdom atau kerajaan ya, sampai ke spesies ya, spesies atau jenis. Oke, sudah jelas ya? Sudah ingat lagi ya? Nah, lanjut nih. Kalau tadi keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem itu ada pada kajian tingkat organisasi kehidupan eksternal. Kalau ada eksternal, otomatis ada internal, ya. Nih, di sini internalnya kita tulisnya. Apa saja sih yang kemudian menjadi tingkat organisasi kehidupan internal? Bahasan kita tadi pada tingkat eksternal paling rendah itu kan adalah individu ya. Individu. Nah, individu ini satu tingkatan dengan yang namanya organisme. Oke. Nih. Nah, si organisme ini sudah termasuk dalam tingkat organisasi kehidupan internal. Karena dia hanya bicara mengenai tubuh si
organisme itu sendiri. Dia tidak melibatkan makhluk hidup lainnya. Nah, di bawahnya organisme kita tahu ada yang namanya sistem organ. Oke. Ada sistem organ. Lalu kemudian ya, di sebelah bawahnya lagi yang lebih rendah lagi tingkatan organisasinya adalah organ. Organ ini disusun oleh berbagai macam yang namanya jaringan. Ya, masih ingat ya, di bawahnya jaringan ada sel. Dan di bawahnya sel ada yang paling kecil yang disebut dengan nama molekul. Nah, molekul ini ya, dalam kajian biologi yang membentuk dari gen yang itu adalah molekul. Jadi gen yang kemudian dia jawantahkan dalam bentuk DNA itu terdiri dari berbagai macam molekul. Nah, di tingkat molekul yang menyusun ini adalah gen ya. Di tingkat gen inilah ada yang namanya tingkat organisasi kehidupan internal. Jadi gen ini ada di dalam sel gitu, lebih sederhana daripada sel. Jadi bahasan kita kali ini bicara mengenai keanekaragaman hayati di tingkat gen. Gen itu adanya di mana? Ada di dalam sel, di dalam tingkat organisasi kehidupan di bagian internal, karena keterlibatannya hanya di bagian tubuhnya sendiri. Begitu kira-kira, oke? Nah, kita mulai nih belajar masuk ke dalam materi keanekaragaman hayati di tingkat gen. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit bahwa gen ini tersusun dari banyak molekul, ya, dari molekul yang kemudian menyusun sebuah gen. Tapi gen itu sendiri apa sih? Ya, kenapa gen itu adanya di dalam sel? Dia lebih kecil dari sel karena tingkatannya lebih rendah dari sel. Nah, kita bahas nih habis ini ya. Yuk. Nah, jadi molekul inilah yang kemudian menjadi penyusun, ya, yang terdiri dari unsur-unsur senyawa-senyawa yang menjadi penyusun dari gen. Gitu. Jadi jelas molekul ini yang nantinya akan menyusun sebuah gen, di mana gen ini menjadi yang paling kecil dari tingkat organisasi kehidupan internal. Nah, kenapa kemudian yang dimention dari tingkat keanekaragaman hayati adalah tingkat gen? Ya, karena pada gen inilah kunci dari keberagaman satu individu dari setiap organisme. Ya. Nah, jadi bicara mengenai gen, ya, pada kajian genetika, gen adalah materi yang bertanggung jawab untuk bisa menentukan perbedaan ukuran, perbedaan bentuk, perbedaan sifat pada semua ciri tampak di makhluk hidup. Jadi bisa saja adanya perbedaan ciri yang tampak pada makhluk hidup bisa berarti gen pada makhluk hidup tersebut satu dengan yang lain juga berbeda, gitu ya. Oke, namun ada yang perlu diingat. Meskipun gen menjadi penentu untuk ciri yang tampak pada makhluk hidup, tapi gen bukan satu-satunya yang menjadi penentu ciri tampak. Ya, bahwa susunan gen itu kemudian sering disebut dengan nama genotip itu menjadi salah satu penentu dari ciri tampak makhluk hidup. Satunya lagi sebagai faktor lainnya adalah lingkungan. Ingat bahwa genotip ya ditambah dengan faktor lingkungan L itu bisa menunjukkan apa yang disebut dengan nama fenotip. Fenotip itu adalah ciri yang tampak. Ya, jadi fenotip atau yang disebut dengan ciri tampak itu tadi itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah genotip, susunan gennya, dan juga adanya keterlibatan faktor lingkungan sebagai juga penentu ciri tampak. Ya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah di mana sih posisi gen ini sendiri berada? Kenapa kemudian si gen ini menjadi salah satu faktor penentu dari bentuk atau ciri tampak dari setiap makhluk hidup? Ya, yuk kita bahas. Nah, dimulai dari pertanyaan di mana letak gen itu sendiri? Ya, bahwa gen itu letaknya ada di dalam sel. Tadi di awal sudah kita bahas. Gen ada sebagai bagian dari sel.
Tapi bentuknya gen itu sendiri apa? Nah, bentuknya gen itu adalah DNA. Ya, DNA singkatan dari deoksiribosa nukleat acid. Nah, si deoksiribosa nukleat acid atau DNA ini adanya di dalam inti sel. Nah, di bagian dalam inti sel ya, di bagian dalam sel itu sendiri. Bentuknya seperti apa? Nah, DNA ini sudah sering dibahas dalam pelajaran-pelajaran biologi. Bentuknya adalah double helix, untaian ganda. Oke, si DNA ini bentuknya tadi double helix. Lantas bentuk masing-masing helixnya itu seperti apa? Kenapa kemudian dia bisa double, dia bisa berpasangan? Jadi pada dasarnya seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa si DNA itu adalah deoksiribosa nukleat acid ya. Artinya apa? Ada gugus ribosa, lalu kemudian ada gugus fosfat, ditambah ada satu lagi yang namanya adalah basa nitrogen. Nah, ini yang paling penting, si basa nitrogen ini yang paling penting. Basa nitrogen inilah yang kemudian menjadi berikatan dengan basa nitrogen pasangan, basa nitrogen helix satunya, untuk bisa kemudian saling teruntai menjadi double helix atau untaian ganda, kira-kira begitu. Nah, satu gugus ini yang terdiri dari ribosa, fosfat, dan basa nitrogen, ya, itu kita namakan dengan nukleotida. Nah, nukleotida ini saling berpasangan dengan satu dan lainnya, dan juga saling teruntai dengan nukleotida lainnya. Karena helaiannya itu kan banyak nukleotida ya. Jadi saling berikatan, lalu kemudian berpasangan dengan nukleotida pasangan basa nitrogennya, sehingga kemudian menjadi double helix gitu. Nah, lantas kenapa kemudian si gen ini mampu menerjemahkan pola sifat yang berbeda? Nah, jadi si nukleotida yang terangkai ini pada setiap 3 rangkaian nukleotida itu akan mengkode satu gugus asam amino. Itulah yang disebut dengan nama triplet ya, triplet karena ada 3 rangkaian. 3 rangkaian nukleotida mengkode satu asam amino. Kira-kira begitu. Kode triplet namanya. Oke, jadi jelas ya bahwa deretan nukleotida yang mengkode asam amino tersebut yang kemudian disebut sebagai gen. Nah, jadi gen itu bukan DNA, bukan. Tapi DNA yang kemudian terangkai, kalau misalkan dia 3 itu namanya triplet ya. Nah, setiap rangkaian nukleotida pada DNA yang mengkode satu asam amino, itu yang disebut gen. Nah, setiap nukleotida yang kemudian menerjemahkan dari asam amino tersebut berderet-deret menjadi sebuah rangkaian gen. Nah, rangkaian gen tersebut yang kemudian mampu bertanggung jawab untuk menampilkan ciri yang berbeda dari setiap makhluk hidup. Semakin banyak gen yang berbeda, maka ciri makhluk hidup yang tampak juga akan semakin banyak perbedaannya. Itulah kenapa keanekaragaman pada hayati atau pada makhluk hidup, salah satu yang dimention adalah namanya keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Karena pada satu gen juga bertanggung jawab untuk satu perbedaan atau persamaan sebagai ciri pada makhluk hidup. Semakin banyak gen yang berbeda, semakin banyak ciri yang tampak yang juga berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Kira-kira begitu ya. Sip. Oke, bahwasanya satu nukleotida itu tersusun dari fosfat, gugus gula ribosa, dan juga basa nitrogen. Nah, pada gugus gula ribosa, bagi gugus gula ribosa yang tidak kehilangan atom oksigen, maka namanya adalah ribosa nukleat acid atau sering disingkat dengan nama RNA. Sedangkan pada gugus gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen, maka namanya menjadi deoksiribosa nukleat acid. Deoksiribosa, D itu artinya berkurang atau hilang, oksi adalah oksigen.
Jadi deoksiribosa adalah ribosa yang kehilangan oksigen. Deoksiribosa nukleotid sering disingkat dengan DNA. Oke, lalu pada basa nitrogen ada yang disebut dengan adenin, timin, guanin, dan sitosin. Itu yang ada pada DNA, sedangkan urasil hanya ada pada RNA. Bahwa satu nukleotida terdiri dari fosfat, kemudian gugus gula ribosa, dan juga basa nitrogen. Itu satu nukleotida. Nah, nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain akan saling terangkai. Nah, rangkaian nukleotida tersebut dinamakan polinukleotida. Ya, poli itu artinya banyak. Jadi banyak nukleotida, ada beberapa dinamakan polinukleotida. Nah, polinukleotida tertentu akan mengkode jenis protein tertentu, jenis asam amino yang spesifik. Nah, polinukleotida itulah yang kemudian disebut sebagai gen. Gen yang satu dengan gen yang lain akan terangkai menjadi satu helix DNA. Ya. Lalu kemudian DNA tersebut, ya, helix DNA tersebut akan berpasangan dengan helix DNA yang lain pada bagian pasangan basa nitrogen. Nah, ketika sudah berpasangan basa nitrogennya itu ya, jadi helix DNA berpasangan dengan helix DNA yang lain, maka disebut sebagai double helix DNA. Oke, semoga bahasan yang tadi sudah cukup membuat semua teman-teman yang ada di sini lebih paham tentang apa yang dimaksud keanekaragaman pada tingkat gen. Bahwa gen menjadi faktor penentu, menjadi faktor yang bertanggung jawab dalam menentukan perbedaan ciri tampak pada sebuah makhluk hidup. Dan itu berada pada tingkat organisasi kehidupan internal yang paling bawah, ya. Sehingga dimension namanya adalah keanekaragaman hayati di tingkat gen. Nah, oke, gitu ya. Nah, semoga semuanya bisa lebih paham. Jadi pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati sudah komplit nih. Ada tingkat jenis pada tingkatan taksa, ada tingkat ekosistem pada tingkat organisasi kehidupan eksternal, dan juga ada tingkat gen pada tingkat organisasi kehidupan internal. Itu saling membedakan satu dengan yang lain. Intinya apa? Intinya berbicara tentang persamaan dan perbedaan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Itulah yang disebut dengan nama beraneka ragam. Oke, ya. Nah, moga-moga semuanya bisa jadi lebih paham. Sebelum saya tutup, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Evi Yulianti ya, bahwa atas diskusinya yang cukup intens untuk pembuatan video pembelajaran ini. Moga-moga juga ilmunya menjadi lebih bermanfaat ya Bu ya. Matur suwun sangat atas semua diskusinya. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Yayasan Kanopi Indonesia, lalu kemudian dari kelompok studi edukasi di jurusan pendidikan biologi, lalu ada juga teman-teman yang lain ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Matur suwun, terima kasih banyak atas semua diskusi dan semua yang bermanfaat untuk pembuatan media belajar ini. Semoga kedepannya kita tetap bisa bertemu dalam video-video selanjutnya. Ingat, walaupun angka COVID-nya sudah menurun, prokes harus tetap kita jalankan supaya kita bisa sehat terus ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.